シロ、俺らはいつも二人で一人だ。シロ、俺らは約束で結ばれてる。俺はシロを信じてる。シロもニーを信じてる。Hai halo, para penonton setia FJ Kun. Selamat datang lagi di channel ini. Seperti biasa, kalau sudah ketemu sama Minchan, artinya bakal ada alur cerita anime super oke yang bakal Minchan bahas. Buat kalian, Minchan udah siapin alur cerita yang super mantap dengan durasi yang pastinya bakal bikin kalian puas. Kalian puas dengerin Minchan deh yang lemes. Kali ini, Minchan mau bahas anime berjudul No Game, No Life. Para wibu pastinya udah gak asing ya sama anime yang satu ini. Sinopsisnya mengisahkan tentang kakak beradik, Sora dan Shiro, seorang pro player game online yang ditakuti semua pemain game dunia. Nah, di dunia nyata, mereka itu super nolep dan gak punya teman, sampai akhirnya mereka ditawari oleh dewa buat pindah dunia. Di dunia baru, mereka menjadi super majos karena dunia itu diatur ketat sama permainan. Apa-apa harus diselesaikan dengan permainan. Karenanya, Sora dan Shiro yang seorang pro player bisa dengan mudah mendapatkan kekuasaan di sana. Nah, udah penasaran sama alur cerita lengkapnya? Yuk, langsung aja, Ichikiwir! ようこそ身の程知らずのバカ野郎。Pada duel sebuah game online, 4 karakter sedang bertarung melawan 1.200 karakter lainnya. Secara jumlah, keempat karakter yang tak memiliki nama, biasanya juga disebut kuhaku, harusnya sih kalah telak. Namun faktanya nggak gitu. Para kuhaku menghajar ratusan pemain lain tanpa kesulitan. Salah satu dari musuh yang bernama Queen sendiri, gentar menghadapi para kuhaku. Hampir seluruh anggota timnya yang ribuan itu dibantai tak tersisa. Sampai akhirnya Queen menggunakan jurus pamungkas yang seharusnya membuatnya memenangkan pertarungan. Apesnya, para kuhaku bisa menghindari serangan maut itu dan menyusulnya, para kuhaku membantai semua lawan yang tersisa termasuk Queen. Setelah kekalahannya, Queen dan rekannya yaitu Dora mengira kalau keempat pemain yang mereka lawan pasti seorang cheater. Gak mungkin kan ada orang yang bisa ngalahin 1.200 pemain dengan mudah. Queen sendiri ternyata adalah seorang cheater dan jurus pamungkasnya tadi itu adalah hasil nge-cheat. Apesnya, meski udah pakai cara licik, dia tetap aja kalah. Sementara itu, gosip mengenai para kuhaku emang udah nyebar di jagat dunia game. Mereka berempat gak pernah diketahui siapa penggunanya. Pokoknya, kalau para kuhaku udah mutusin buat main game, mereka pasti auto menang. Sementara itu, di sebuah kamar, kakak beradik bernama Sora dan Shiro lagi mantengin layar monitor. Ternyata, merekalah orang di balik para kuhaku. Sora ngomelin Shiro yang main karakter utama kuhaku pakai kaki. Shiro sih bodo amat ya, karena dia lapar dan menggunakan tangannya untuk makan. Ternyata mereka udah 5 hari main game non-stop dan mengendalikan 4 karakter kuhaku. Setelah makan, Shiro ngantuk dan turu, abangnya pun sebel karena sebentar lagi bakal ada pertandingan seru. Shiro tetap gak peduli dan lanjut tidur. Terpaksa, Sora mainin keempat karakter kuhaku seorang diri. Dia gonta-ganti monitor dan mouse, bahkan sampai pakai kedua kakinya buat melakukan pertarungan di game online. Ajibnya, dia emang pro player dan berhasil menang tanpa kesulitan berarti. Shiro bangun tidur pas abangnya udah menang dan mendadak dia melihat ada email masuk ke ponsel abangnya. Sora gak peduli karena pasti gak penting, lagian dia juga gak punya temen alias nolep. Tapi Shiro nekat membuka email itu, gak taunya pengirim email itu kalau mereka berdua adalah pengendali kuhaku.
Sora pun langsung tertarik dengan pesan itu dan email pun nongol lagi. Isi pesannya bertanya apakah mereka berdua merasa salah terlahir di dunia itu. Beberapa saat kemudian, mereka ditawari untuk main sebuah game untuk uji coba. Mereka pun mau melakukannya dan ternyata game itu adalah catur. Menurut Sora, pergerakan bidak lawan pasti sudah diprogram sedemikian rupa buat ngalahin Grandmaster catur. Tapi Shiro nggak gentar, catur meski kayaknya ribet, sebenarnya cuma kayak permainan tic-tac-toe. Shiro pun menerima tantangan dan mulai melakukan duel catur. Sora cuma ngeliatin adiknya main, sampai akhirnya Shiro merasa kewalahan. Bidak lawan membuka posisi yang mengorbankan salah satu bidak penting. Sora langsung tahu kalau lawan mereka bukanlah program komputer. Mereka cuma sesama player yang mungkin menggunakan taktik berbahaya seperti itu. Karenanya, Sora tertantang dan nimbrung bermain. Dia dan adiknya pun menggabungkan skill, kemudian lanjut melakukan perlawanan. こいつはあえて握手で誘ってる。人間だ。落ち着け。プログラムは常に最善の手を打つ。だからこそお前は勝てる。だが、これらに勝てる奴がいるか。見せてもらおうじゃねえか。揺さぶり誘いは俺が読む。空と白、二人で空白だ。 Pas sudah lama banget, pada akhirnya mereka berdua memenangkan pertandingan itu. Keduanya pun lega karena sudah sekian lama nggak merasakan ketegangan seperti itu. Email baru pun kembali masuk, pesannya berisi kekaguman terhadap mereka berdua, dan setelahnya keduanya kembali ditanya apakah merasa salah dunia. Sora langsung menjawab iya. Seketika itu juga keanehan pun terjadi. Layar monitor yang ada di sekitar mereka mulai berkedap-kedip dan sosok misterius muncul dari monitor dan menarik mereka ke dunia lain. Sora dan Shiro pun terjun bebas dari langit menuju dunia baru yang sangat asing. Bersama mereka, bocil bernama Ted juga ikutan terjun bebas. Ted memberitahu bahwa dia adalah dewa di dunia itu. Dia menceritakan kalau di dunia itu semuanya ditentukan dengan permainan, segala bentuk perang, pembunuhan, perampokan, dan hal-hal buruk lainnya dilarang. Sebuah konflik harus diselesaikan dengan permainan, dan pihak yang ditantang boleh menentukan jenis permainan yang akan dilakukan. Selain itu, ada beberapa aturan mutlak yang tak boleh dilanggar, seperti konflik yang harus diselesaikan dengan permainan, atau sebelum duel permainan dimulai, tiap pemain kudu mempertaruhkan sesuatu yang senilai atau sesuai kesepakatan. Atau jika diketahui berbuat curang, maka bakal langsung dianggap kalah dan masih banyak lagi. Shiro dan Sora jatuh ke daratan dan nyungsep, tapi ternyata mereka masih hidup. Ted pun minggat dari sana, dan setelahnya, Sora dan Shiro keluyuran di dunia fantasi yang mereka datangi tersebut. Mereka ketemu bandit dan ngadain permainan game. Setelah kalah, para bandit menceritakan kisah tentang perang para dewa. Dulu, karena rebutan kekuasaan, para dewa gelut sampai hancur-hancuran. Semuanya innalillahi, hanya ada satu dewa yaitu Ted yang selamat. Alasannya simpel karena dia nggak ikutan gelut dan sejak saat itu, dia dianggap sebagai dewa paling tinggi dan berkuasa di dunia itu. Ted juga dikenal sebagai dewa permainan. Setelah kelar sama para bandit, Sora dan Shiro pergi dari sana. Nggak disangka-sangka, para bandit yang harusnya bisa gelut dan menghajar mereka beneran tunduk sama aturan permainan. そうだところであ、何？なんとかズボン1枚くらい残していっていただくわけには証明せよ。なるほど。それで銃の命役によって全てがゲームで決められる世界になったと。そりゃそうですが、こんな格好でここに放り出されては。行くぞシロ。待て小僧。その6、命役に誓って行われた賭けは絶対遵守される。俺たちは命も含むこの体全てをかける代わりに。 Mereka pun pergi ke ibu kota kerajaan Elkia. Setelah keluyuran kemana-mana, mereka nongkrong di sebuah penginapan. Di sana lagi ada duel maut antara Stefani Dola dan Kurami. Keduanya lagi main kartu dengan amat serius. Mbak-mbak di salah satu meja ngasih tahu Sora kalau Stefani adalah cucunya raja yang lagi bertaruh untuk pewarisan tahta pada duel itu. Sementara Kurami adalah pro player dan siapa aja pasti kalah kalau duel melawannya. Setelahnya, Sora malah nantangin mbak-mbak itu bertanding. Taruhannya adalah, jika si mbak-mbak menang, maka Sora dan Shiro bebas boleh diapain aja, tapi kalau si mbak-mbak kalah, seluruh duitnya kudu dikasih ke Sora dan Shiro.
Si mbak pun setuju dan mereka bakal main poker. Kartu pun dibagikan. Setelah sat-set selama duel, si mbak-mbak pun berpuas diri. Dia ngeluarin kartunya dan ternyata full house. Apesnya seorang ngeluarin kartu dan nunjukin Royal Flush. Si mbak pun kalah dan ngasih semua duitnya. Sora dan Shiro pergi. Sambil berjalan, Shiro bilang kalau kecurangan abangnya kelihatan banget di matanya. Tapi Sora mengingatkan adiknya ke salah satu aturan, yaitu kalau ketahuan curang mereka bakal dianggap kalah. Berarti tinggal gimana caranya mereka nggak ketahuan curang. Keduanya pun nyewa kamar dengan 1 keping emas untuk 4 hari, dan pas mau naik ke kamar, duel Stephanie dan Kurami membuat kakak beradik tertarik. Sora dan Shiro tahu kalau Kurami melakukan kecurangan. Karena itu, Sora deketin Stephanie dan bilang jangan biarin lawannya curang terus. Setelahnya, mereka berdua ngacir menuju kamar di lantai atas dan di sana mereka menatap perlengkapan dan siap beristirahat. Sora berpikir kalau di cerita-cerita, tokoh utama pasti bakal mencari jalan pulang, misal kelempar ke isekai. Namun Sora jelas ogah pulang ke dunianya. Dia lebih happy tinggal di dunia fantasi yang semuanya taat pada peraturan game. Malamnya Stephanie mendatangi kamar Sora dan Shiro. Dia sebel sama Sora karena nggak ngasih tahu di mana kecurangan Kurami. Kalau aja dikasih tahu, pasti Stephanie bisa langsung menang. Karena dia kalah, makanya dia nggak bisa lagi mewarisi tahta kakeknya. Sora sih cuek aja pas Stephanie ngomel nggak habis-habis. つまり負けて悔しいから八つ当たり。かかった。陰で敗北。国王選定から外れ何もかも終わりですわ。感情抑制もできない上にリスクを恐れる保身的思考。はっきり言って論外。こったく話にならん。しかも子供に図星をつかれていちいち怒りを顔に出す。 Setelahnya mereka malah pengen duel dan taruhannya adalah kalau Sora menang, dia kudu boleh tinggal di istana sama harus dikabulkan satu permintaan. Kalau dia kalah, dia bakal ngasih tahu di mana letak kecurangan Kurami dan Stephanie boleh ngelakuin apa aja. Kalau mereka seri, maka Sora dan Shiro kudu boleh tinggal di istana dan Stephanie bakal dikasih tahu di mana letak kecurangan Kurami. Keduanya sepakat dan pertandingannya adalah batu gunting kertas. Sora sih pede aja bilang kalau dia bakal ngeluarin kertas. Mendengarnya Stephanie pun malah bimbang. Kalau Sora emang bener mau ngeluarin kertas, maka Stephanie harus ngeluarin gunting. Tapi bisa aja itu jebakan dan Sora pingin mancing Stephanie ngeluarin gunting, kemudian Sora bakal ngeluarin batu. Gak mau dikibulin, Stephanie yakin kalau Sora pasti bakal ngeluarin batu, sehingga dia kudu ngeluarin kertas. Keduanya pun langsung melakukan sweet, dan apesnya Sora ternyata ngeluarin gunting pas Stephanie ngeluarin kertas. Sora pun ketawa-tawa jahat karena bakal tinggal di istana. Setelahnya, satu permintaan yang harus dikabulkan Stephanie adalah dia kudu jatuh cinta sama Sora. Shiro malah menganggap abangnya bego karena bertele-tele. Padahal sih tinggal bilang aja ke Stephanie bakal jadi miliknya pas taruhan dan dia auto dapat istana dan Stephanie. Sora langsung kena mental karena nggak mikirin itu. Dia terbutakan keinginan melepas keperjakaannya dan malah mikirin hal yang berbelit-belit. Tapi karena udah kejadian, maka apa boleh buat, toh Stephanie juga kudu jatuh cinta kepadanya, dan Sora serta Shiro bakal tinggal di istana. Setelahnya, Sora pun manggil Stephanie dengan sebutan Steph biar makin mesra. Meskipun sebel, tapi Steph nggak bisa nolak karena terikat ikrar pertandingan. Beberapa waktu kemudian, mereka pun pindah ke istana. Di sana pertandingan perebutan tahta pun terus berlangsung. Kurami maju terus dan menjadi kandidat utama pemenang permainan tahta. Sementara itu, Sora dan Shiro lagi santai di balkon. Steph datang nyamperin mereka sambil nawarin biskuit bikinannya. Waktu itu, Steph tahu kalau Sora dan Shiro berasal dari dunia lain. Steph pun menjelaskan kalau mereka ada di kawasan Imanity, yaitu di mana ras manusia tinggal. Dulu, kerajaan Elkia dan wilayah Imanity membentang di seluruh daratan di dunia itu, tapi seiring waktu wilayahnya menyempit, di dunia itu juga ada banyak banget ras lain manusia. Mereka semua juga terikat peraturan game yang dibuat oleh Ted. Di sisi lain, Kurami memenangkan pertandingan pamungkas, dia pun mengokohkan dirinya sebagai penerus tahta raja. Suatu ketika, ia bertemu dengan Steph dan si kakak beradik. Kurami mengejek Steph yang menjadi kayak gembel abis kekalahannya beberapa hari lalu. Sora nggak terima,
Setelahnya dia bertekad untuk mengalahkan Kurami dan menjadi raja di Elkia. Kakehikiってのはもう始まってるんだよ。だからグオーの孫娘だと言われるんだ。Upacara penobatan Kurami baru aja mau diselenggarakan. Sora dan gengnya nekat masuk dan keberatan akan hal itu. Setelahnya, Sora pun nekat menantang Kurami buat duel memperebutkan tahta. Pas sampai di depan Kurami, Sora mengungkapkan kalau Kurami bekerja sama dengan seorang elf dan dia pun mengungkap keberadaan elf di ruangan itu. Sora bilang kalau mereka mau tanding, si elf nggak boleh ikutan dan akhirnya elf itu pun minggat dari sana. Karena Kurami yang ditantang, maka dia yang bakal menentukan pertandingan. Siangnya, Sora dan gengnya nongkrong di taman. Sora tahu kalau elf membantu Kurami mengubah kartunya selama duel. Steph pun penasaran kenapa ada elf yang terlibat. Sora kemudian bilang kalau perebutan tahta pakai permainan membuka celah yang sangat lebar untuk ras lain ikut campur. Dengan memantau salah satu kandidat, ras lain bisa mengontrol jalannya kerajaan karena si raja bakal menjadi boneka mereka. Gak lama kemudian, Kurami nongol dan ngajak mereka jalan-jalan pakai kereta kuda. Sepanjang perjalanan, Kurami meminta Sora buat nyerah aja. Dia punya alasan kenapa kudu jadi raja. Semua itu demi rakyat Elkia sendiri. Dengan berlindung di bawah ras elf yang super makjos, maka Elkia bakal aman. Lain ceritanya kalau mereka berdiri sendiri dan bisa dibantai ras lain. Namun Sora dan gengnya menolak tawaran itu dan mereka pun berpisah. Setelah Kurami nggak ada, Sora pun ngasih tahu Steph kalau Kurami lagi frustasi. Kalau Kurami yakin bisa menang, dia bakal nemuin mereka dan ngasih tahu hal-hal begituan. Dan kalau apa yang dikatakan emang bener, ngapain juga hal penting kayak gitu malah diceritain ke orang lain. Beberapa waktu kemudian, pertandingan pun dimulai. Ternyata mereka bakal main catur raksasa. Bukan catur sembarang catur. Kurami bilang catur yang mereka gunakan itu agak berbeda, tapi dia nggak ngasih tahu apa bedanya, dan pertandingan pun dimulai. Sora dan Shiro shock pas melihat bidak Kurami bisa melangkah 3 petak. Kurami bilang kalau para bidak itu memiliki emosi mereka sendiri, sehingga kadang emang bertingkah aneh. Meski begitu, Shiro dan Sora tetap pede bisa menang, dan duel pun akhirnya berlangsung. 何なんですのあの命令の出し方。いいから見てろ。 E2、E4 ナイト C3 へ F7 前へ。 C3 一度ゲームに入り込んだ白の圧倒的な集中力。ナイトそれは忘れてはいけない。 Kedua kubu saling adu strategi. Suatu ketika bidak Shiro kudunya memakan bidak lawan, tapi meski udah diperintah tetapi bidak itu diam aja. Sora pun tahu kalau para bidak bisa memiliki keraguan. Akhirnya siapa yang memainkannya kudu bisa meyakinkan para bidak untuk terus berjuang. Pertarungan berlanjut dan karena terdesak, Sora pun menggunakan jurus makjosnya. Dia berpidato dengan menggebu-gebu kepada semua bidaknya. Dia menyemangati mereka dan bilang, bebas milih cewek mana aja yang mereka suka kalau menang. Para bidak pun happy dan bersorak-sorak. Setelahnya, Sora meminta para bidak yang dia sebut sebagai sekumpulan perjaga itu buat ngamuk. Seketika itu juga, para bidak ngamuk dan mereka melakukan pembantaian ke bidak lawan. Kurami tersudut, dia gak percaya kalau Sora bisa memberi semangat para bidak. Karena itulah, Kurami pun menggunakan trik liciknya. Mendadak, beberapa bidak Sora berubah menjadi hitam pas melawan Ratu. Sora tahu itu adalah trik pencuci otak, karenanya dia meminta para bidak buat mundur. Giliran Kurami yang melakukan serangan balik, Sora stres karena strateginya amburadul. Sampai akhirnya dia kepikiran cara jenius, pas Ratu mau nyerang, Sora nongol di depannya, dia meminta Ratu berhenti menyerang. Malahan, Sora ngegombalin si Ratu dan bilang kalau dia cakep. Seketika itu juga si Ratu berubah menjadi bidak milik Sora dan karena sebel, Kurami meminta bidak kuda buat mengeksekusi Ratu. Namun mendadak si kuda menangis dan bersujud di hadapan Ratu. Dia pun beralih kubu dan melawan Kurami.
Dengan banyak bidak yang beralih ke Sora, maka pertandingan pun akhirnya dimenangkan Sora. もしかしてナイラ第三勢力の情に付き従う正しき者たちよ、今日の圧戦に終止符を打つのは他ならぬそなたらだ。よくぞ立ち上がった尊敬に足る勇敢な女王よ。 Kurami heran kenapa dia bisa dibantu Elf tapi dikalahkan sama Sora dan Zero. Sora pun berkata bahwa dia ingin menunjukkan kalau para manusia bisa mengalahkan Elf meski di atas kertas harusnya itu nggak mungkin. Setelahnya, karena kalah bertarung, Kurami malah nangis. Hasil dari pertandingan itu membuat Sora dinobatkan sebagai raja, namun Sora menolak karena adiknya membantu sangat banyak. Mereka adalah satu kesatuan dan nggak bisa dipisahkan, namun jelas aja raja nggak boleh ada dua. Karenanya Sora dan Zero malah duel, ajibnya karena sama-sama pro player, keduanya nggak bisa mengalahkan satu sama lain. Udah lama banget gelut tapi tetap aja nggak ada yang bisa menang, dan akhirnya mereka pun boleh menjadi raja secara bersamaan. Beberapa waktu kemudian Sora maju ke sebuah mimbar, seluruh warganya udah ngumpul dan pengen dengar pidato Sora. Meski grogi, Sora bisa ngomong secara lantang. Dia berkata kalau para manusia emang ras paling lemah, tapi dia meyakinkan kalau orang-orang lemah malah bertahan dengan lebih baik saat ada konflik. Karena nggak unggul secara fisik, maka mereka harus menggunakan akal mereka, dan para warga pun bersorak-sorak gembira. Lebih lanjut, Sora bilang sudah waktunya untuk melakukan perlawanan. Dia akan merebut kembali wilayah kerajaan yang dulu menjadi milik mereka. Masyarakat makin geger akibat diberi janji politik, dan pas Sora pergi, dia diomeli Steph karena deklarasi perang. Sora mengatakan kalau semua itu cuma permainan strategi. Kalau ras-ras lain tahu mereka ngalahin Elf, kemudian mendengar deklarasi perang, mereka bakal menganggap kalau ras manusia dilindungi ras yang lebih kuat. Karena itulah, mereka nggak bakal nyerang, dan dengan begitu, maka situasi kerajaan bakal adem ayem. Steph kaget karena Sora dan Zero udah sejauh itu dalam mengambil keputusan. Sorenya, mendadak Sora dan Zero dibawa ke dimensi tempat Ted tinggal. Di sana setelah ngobrol ngalor ngidul, Seth bilang kalau duel antar ras bakal terjadi. Pemenangnya bakal memiliki kesempatan berduel dengan dirinya secara langsung, dan Ted pingin agar Sora dan Zero memenangkan duel itu dan maju menghadapinya. Namun Sora memperingatkan kalau mereka udah ngalahin Ted di permainan catur. Ted pun mengakuinya, kemudian bilang gak bakal kalah lagi jika mereka bertarung. Karenanya, Sora dan Zero harus keluar sebagai pemenang duel antar ras itu. わざわざ16種族に設定したのもそのためだったのさ。チェスの駒は片側16。なるほど。つまり唯一神の座さえゲームで決まるってことか。でも笑ってていいの？あらゆるゲームで頂点に立つのが俺らのポリシーなんだけど。その頭の回転、異世界から来たばかりとは思えない順応性だよ。そりゃどう？ Sejak jadi raja, Sora malah kayak nggak serius. Steph sebel karena Sora dan Zero malah kayak main-main, bahkan mereka nggak tidur di kamar raja. Suatu pagi, Steph nyari keberadaan kakak beradik itu, dan ternyata mereka balik ke kamar lama yang nggak terlalu mewah. Pas ditemuin, di sana ada banyak banget buku yang berserakan di mana-mana, dan Steph pun ngomelin mereka karena ngacak-ngacak buku dan kayak lagi males-malesan. Awalnya, Steph berpikir kalau Sora dan Zero bisa menjadi penyelamat Elkia, tapi pas lihat kelakuan mereka, dia pun jadi ragu. Demi membuat Sora lebih baik, Steph nantangin dia duel. Kalau Sora kalah, dia kudu menjadi orang baik. Sora bilang daripada mengubahnya menjadi orang baik, mending mengubahnya menjadi Ryaju aja. Sora pun bilang Ryaju itu orang yang punya penghasilan oke, pertemanan oke, dan kehidupan oke. Intinya Ryaju itu kebalikannya sama otaku wibu yang nolep dan ngenes itu. Pertandingan pun dimulai, mereka bakal main blackjack dan Steph yang ngocok serta bagiin kartu. Steph sih pede banget bisa menang karena blackjack itu lebih mengutamakan keberuntungan dan Sora juga nggak bisa curang. Di awal-awal kartu Sora nggak terlalu bagus, tapi setelah beberapa saat, Sora bahkan nggak perlu ambil kartu yang dibagiin dan langsung membukanya. Yuppie. スタンド21ですわ。勝負ありだ。
ナチュラルブラックジャックの場合、ベッドは2.5倍。 Dia menang dengan telak dan Sora sedih karena menang dan gak bisa jadi Ryaju. Sementara Steph heran, kok bisa ya dia kalah terus? Sora pun ngasih tahu kalau Steph melakukan kecurangan pas ngocok kartu. Dia sih diemin aja karena bisa mengambil keuntungan dari kocokan Steph yang dibikin-bikin itu. Steph pun makin sebel karena Sora malah menang dari kecurangannya. Steph sebel dan mau minggat. Dia kudu ngurusin bangsawan pemberontak yang gak setuju sama berbagai kebijakan yang diterapkan Sora. Saat itulah Sora punya ide. Dia memanggil para bangsawan yang memberontak dan menantangnya dalam duel permainan. Pas duel kelar, beberapa bangsawan balik sambil gak pakai apa-apa karena kalah bermain. Mereka pun balik ke perpustakaan. Di sana Sora gak habis pikir kenapa raja sebelumnya yaitu kakeknya Steph bego banget sampai merelakan wilayahnya dicaplok Federasi Timur. Steph mencoba membela kakeknya, tapi Sora udah hilang respek. Kakek Steph gak mikirin warganya dan nekat bertanding 8 kali meski udah tahu bakal kalah. Akibatnya, wilayah Elkia menjadi semakin sedikit dan Steph sedih dan membenci Sora. Sambil nangis, dia pergi meninggalkan perpustakaan dan balik ke kamarnya. Sambil rebahan di kasur, Steph mengamati kunci misterius yang dulu diberikan kakeknya. Dulu kakeknya bilang, ada ruangan rahasia yang hanya bisa dibuka pakai kunci itu. Steph pun diminta menyerahkan kunci itu ke raja berikutnya, namun Steph jelas ogah ngasih kunci itu ke Sora karena udah menghina kakeknya. Pas dia lagi sedih-sedihnya, Jibril nongol, dia minta Steph buat balik ke perpustakaan karena ada yang penting. Steph pun segera berangkat, dan pas sampai di perpus, dia ngumpet di balik dinding dan mengamati apa yang ingin dilakukan oleh Sora. Ternyata, Sora mati-matian mencoba mencari tahu alasan dibalik kakek Steph melakukan pertaruhan besar itu. Sora melihat peta wilayah Elkia yang diserahkan ke Federasi Timur. Sebagian besar adalah wilayah yang gak terlalu potensial untuk kerajaan, hanya wilayah terakhir yang memiliki menara itulah yang cukup potensial. Selain itu, pasti ada alasan kenapa kakek Steph bertanding sampai 8 kali meski sudah sering dikalahkan. Bangsa elf saja bertarung hanya sampai 4 kali dan menyerah. Sora langsung mendapat pertanyaan penting yang harus dijawab, kenapa kakek Steph hanya bertanding selama 8 kali? Kenapa setelah 8 kali bertanding, dia mendadak stop dan gak pernah nantangin lagi? Semua itu bisa jadi adalah karena tujuan kakek Steph udah tercapai entah apapun itu. Sora menduga kalau mungkin kakek Steph tidak kehilangan ingatan setelah bertanding. Melihat Sora yang terus mencoba mencari tahu alasan dibalik kakeknya yang bertanding, Steph pun terharu. Dia nongol di depan mereka dan ngasih kunci yang diberikan kakeknya. Mereka semua pun pergi ke kamar raja. Di sana setelah nyari kesana kesini, akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan rahasia. Di ruangan itu ada jurnal peninggalan kakek Steph. Di jurnal itu ketahuan bahwa ingatan kakek Steph memang tidak hilang. Para Warbis sengaja membiarkan ingatan kakek Steph tertinggal karena ingin mengerjainya dan biar kakek Steph terus menantang. Padahal sebenarnya diam-diam, kakek Steph mencari cara untuk memecahkan misteri permainan para Warbis. Dia nggak bisa ngasih tahu ke orang lain karena terikat perjanjian permainan, yaitu nggak boleh ngasih tahu siapapun selama dia hidup. Karena itulah dia menulis jurnal yang ditujukan untuk raja berikutnya. ならば、なぜ全国王はゲームの秘密を誰にも話さなかったのですか？生涯誰にも伝えない。だが、全国王はそれを承知で挑み、連中の手の内を探った。誘い受け狙って？わざと手抜いて、次は勝てるかもとか思わせたんだろう。 Kakek Steph juga rela dihujat sebagai raja bego karena kalah terus. Tapi dia rela menerima semua itu karena yakin raja berikutnya akan berhasil mengalahkan Federasi Timur. Karena itulah, kakek Steph memilih pewaris tahta dengan melakukan turnamen permainan. Harapannya, biar siapapun yang menang, pasti sangat ahli dalam bermain dan bisa mengalahkan Federasi Timur. Steph terbaru saat membaca jurnal kakeknya. Sora pun bilang kalau kakek Steph bukanlah orang bego, dia adalah ahli strategi yang rela tampak bego demi kemenangan. Besoknya, Sora dan gengnya pergi ke Menara Kastil yang dulu menjadi milik Elkia. Tempat itu sekarang menjadi bangunan kedutaan besar Warbis di Elkia. Mereka ketemu sama Hatsue Ino, seorang Warbis bapak-bapak. Mereka pun masuk ke dalam menara, dan ternyata Warbis punya teknologi yang sangat canggih kayak di dunia nyata. Jibril kagum melihat semua monitor yang bisa memunculkan gambar,
dan kekaguman Jibril itu malah bikin Sora yakin dengan dugaannya. Mereka semua sampai ke ruangan utama. Di sana mereka ketemu sama cewek bernama Hatsue Ino yang merupakan anak dari Hatsue Izuna. Mereka semua duduk bersama dan ngobrol, sampai akhirnya Sora nekat pingin ngajak Federasi Timur duel. Pertaruhannya adalah seluruh wilayah Federasi Timur. Kalau Sora menang, dia dapat semua wilayah Federasi Timur. Kalau dia kalah, dia bakal nyerahin celana dalam Steph. Jelas aja kekoplakan Sora nggak digubris, sampai akhirnya Sora membongkar misteri tentang permainan Federasi Timur. Ada alasan kenapa Elfen Grande menantang sebanyak 4 kali. Mereka pasti tertantang dengan kekalahan pertama. Karena ingatan seputar permainan dihapus, mereka malah pengen mencari tahu kenapa bisa kalah. Karena itu, mereka pun mencoba pakai strategi lain dan menantang lagi, kalah lagi, dan maju lagi. Di pertandingan keempat, ada 2 kemungkinan kenapa Elfen Garde nggak dilanjutin pertandingannya. Alasan pertama adalah mereka nggak mungkin mengalahkan Federasi Timur karena nggak tahu rahasia permainan Federasi Timur. Sementara untuk yang kedua, mereka tahu rahasia permainan tapi tetap aja kalah dan mutusin sia-sia buat lanjutin permainan. Sora pun tahu apa yang menyebabkan Federasi Timur selalu menang dan menghapus ingatan para lawan. Permainan yang dilakukan adalah duel video game. Itulah alasan kenapa Jibril yang harusnya tahu banyak hal malah nggak tahu dengan layar monitor yang dia lihat pas keluyuran di menara. Sebagai perancang video game, Federasi Timur bisa aja melakukan cheat tanpa diketahui musuh. Karena itulah mereka menghapus ingatan para lawan biar cheat nggak ketahuan. なぜなら自分たちがゲームマスターになり行うテレビゲームならチート放題やり放題。対戦相手にそれを暴く術知らないよな。あ、でもジブリールは東部連合に一度挑んでる。エントランスにあったものをなぜ見たことがない。正解はチートし放題のテレビゲーム。テレビゲーム？ Hatsue Ino pura-pura bego dan menggubris dugaan Sora itu, tapi Sora bilang bakal ngasih 2 pilihan ke Hatsue Ino. Antara info itu bakal dikasih ke Elfen Garde atau mereka melakukan duel pertaruhan Federasi Timur dan celana dalam Steph. Hatsue Ino pun stres kudu bersifat gimana. Kalau dia pura-pura bodoh amat, info itu bakal nyebar kemana-mana dan bikin Federasi Timur dalam bahaya. Kalau dia menerima duel, mereka juga mempertaruhkan seluruh Federasi Timur cuma buat dapetin celana dalam Steph. Kalau dia menerima tantangan itu, artinya dia membenarkan dugaan Sora. Karena Hatsue Ino masih mikir, Sora kemudian memberikan tawaran baru. Dia bakal mempertaruhkan pion ras Imanity dalam pertandingan. Kalau dia kalah, maka seluruh ras Imanity bakal kehilangan hak atas exit, sehingga peraturan yang dibuat Ted tidak akan berlaku. Artinya, para Imanity bakal sama rendahnya dengan binatang. Sora bilang, dia bakal ngasih waktu Federasi Timur buat berpikir. Meski demikian, Sora memperingatkan Hatsue Ino bahwa dia dan adiknya berasal dari dunia lain. Meski Federasi Timur melakukan cheat dalam pertandingan, hal itu nggak bakal berpengaruh banyak karena Sora dan Shiro adalah Kuhaku yang nggak bisa kalah. Sora dan gengnya balik ke istana, dia ngomelin Steph karena pertaruhan itu sangat besar. Bahkan seluruh warga juga berdemo di sekitar istana karena sebel sama pertaruhan Sora yang membahayakan nyawa para rakyat. Namun Sora bodoh amat dan santai aja di istana. Kalau ada yang gak terima, maka mereka bisa menantang duel, dan Sora meyakinkan Steph kalau dia dan Shiro pasti menang. Mereka gak bakal kalah sama permainan apapun, dan hari-hari pun berlalu, dan belum ada kabar sama sekali dari Federasi Timur. Jelas aja butuh waktu lama karena yang dipertaruhkan sangat besar. Selain itu, Sora tampak sedang menunggu seseorang untuk datang menemuinya. Sampai akhirnya setelah sekian lama menunggu, orang yang ditunggu itu pun datang. Dia bilang ke adiknya kalau dia percaya kepadanya. Adiknya juga bilang kalau dia percaya ke abangnya, dan setelahnya Sora pun pergi meninggalkan adiknya. シロ、俺らはいつも二人で一人だ。シロ、俺らは約束で結ばれてる。俺はシロを信じてる。シロもニーを信じてる。ニー、Sementara itu, Shiro malah tampak khawatir dan mencoba memanggil abangnya yang udah berjalan menjauh. Situasi mendadak aneh dan tiba-tiba Shiro berada di sebuah ruangan itu sendirian tanpa ada kakaknya.
Shiro bermimpi tentang masa lalunya. Dulu dia tinggal di panti asuhan. Dia terlalu jenius dan bisa mengalahkan siapa saja dalam permainan apapun. Sampai akhirnya dia ketemu Sora dan keluarganya. Sora mengajak Shiro bermain catur. Dan sejak saat itu, mereka selalu bersama. Namun mendadak, gambaran wujud Sora memudar. Shiro pun bangun terengah-engah. Dia mencari ke sana sini, namun tidak ada Sora dimanapun. Jibril datang dan menemuinya karena khawatir. Shiro pun bertanya siapa Tuan Jibril. Tanpa ragu, Jibril menjawab kalau tuannya adalah Shiro. Setelahnya Shiro pun bertanya siapa yang meminta Steph jatuh cinta. Jibril menjawab kalau Shiro yang melakukannya. Saat membahas mengenai Sora, ternyata Jibril tidak tahu siapa Sora. Shiro pun panik. Dia yakin kalau Sora benar-benar ada, namun tak ada bukti yang bisa dia temukan. Shiro pun dilema karena bisa saja Sora selama ini memang hanyalah hayalannya. Beberapa waktu kemudian, Jibril bertemu dengan Steph. Mereka pun membahas kondisi Shiro yang yakin kalau dia punya kakak. Namun baik Jibril dan Steph bahkan semua orang di sana nggak pernah tahu siapa itu Sora. Shiro datang ke dunia itu seorang diri. Karenanya kalau Sora memang ada, mungkin Sora sudah melakukan permainan yang membuat dirinya dilupakan semua orang. Artinya, ada ingatan palsu yang sudah ditanamkan. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua pun menemui Shiro. Kalau memang ada ingatan palsu yang ditanam akibat efek permainan, mereka ingin mencoba mengatasinya. Jibril pun menantang Shiro main catur dengan pertukaran ingatan palsu. Kalau Shiro kalah, ingatan palsu yang ada harus hilang, tapi Jibril minta tolong agar Shiro mau mengalah biar tahu kebenarannya. Mereka pun bermain catur, namun meski sempat mau kalah, Shiro teringat abangnya dan memenangkan pertarungan. Setelahnya, Shiro bertanya apa yang Jibril dan Steph lakukan kemarin. Kedua cewek itu pun mengucapkan apa yang sudah mereka lakukan. Namun yang dimaksud Shiro adalah tanggal 19 bukan tanggal 20. Saat itulah Jibril dan Steph sama-sama kaget. Mereka nggak ingat apapun tentang tanggal 19. ですが、そう、負けるはずがない。きっと何か理由があるはずですわ。この状況を作り出した理由が。確かに、いないと考えるのが自然ですが、その人はいるに違いないのですわ。ドラちゃん、何を。質問変更。おとといの夜、どこいた。つまり、その日の夜のことですわよね。 Setelahnya, Shiro pun mencoba mencari sisa-sisa keberadaan kakaknya. Namun Sora tak ditemukan dimanapun sampai akhirnya Shiro menemui Jibril. Waktu itu, Shiro bertanya apakah ada sihir yang bisa melenyapkan keberadaan seseorang. Namun Jibril bilang dia belum pernah tahu ada yang semacam itu. Saat Shiro bertanya apakah elf bisa melakukannya, Jibril kemudian menjawab mereka bisa. Dan ternyata benar, Sora mengadakan duel Igo atau catur yang bidak batunya bulat khas Jepang dengan Kurami dan si elf yang bernama Vi. Yang mereka pertaruhkan adalah keberadaan masing-masing sekaligus perampasan ingatan. Yang menang bakal memiliki ingatan lawannya dan tubuh yang kalah bakal menghilang. Kurami pun menyetujuinya dan sebelum bertarung, Sora bilang bakal ada satu permainan lagi yaitu bahwa temannya bisa melanjutkan permainan kalau keadaannya nggak memungkinkan. Setelah sepakat, duel pun dilaksanakan dan setelah melakukan permainan, Sora ambruk dan ingatannya pindah ke Kurami. Saat itulah Kurami tahu kalau Sora sengaja mengalah agar Kurami mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Karena memiliki ingatan Sora, Kurami pun tahu jika nggak ada ras lain yang membantu Sora selama ini. Tubuh Sora menghilang, namun permainan belum selesai. Di istana, mendadak Shiro dan yang lainnya menemukan bidak batu bulat dari permainan Igo. Shiro ingat ucapan abangnya yang bilang kalau dia percaya kepadanya. Posisi bidak itu sama persis dengan yang ada di dimensi tempat Sora dan Kurami berada. Karenanya, Shiro pun mencoba memahami pola permainan, dan setelah paham, Shiro menggerakkan bidak, kemudian sukses mengalahkan Kurami. Tubuh Sora mendadak muncul di sana, dan ingatan semua orang tentang Sora pun kembali. Kurami dan Vi juga muncul di sana. Ternyata Sora nekat melakukan itu biar mendapat kepercayaan dari Kurami dan Vi. Setelahnya dia ingin Vi melakukan sesuatu. Kurami pun berkata kalau setelah mengetahui ingatan Sora, dia percaya bahwa strategi Sora sangatlah bagus. Mereka ingin Vi menjadi mata-mata.
Beberapa waktu setelahnya mereka melakukan persiapan menghadapi Federasi Timur. Setelah hari terus berganti, pada akhirnya pertandingan pun diselenggarakan. Sora dan gengnya menembus kerumunan warga yang masih demo dan gak kelar-kelar. Mereka pun melesat ke menara tempat kedutaan besar Federasi Timur di kerajaan Elkia berada. Di sana mereka disambut Ino dan Izuna. Mereka masuk ke ruang pertandingan yang bakal dilakuin. Ternyata video game yang dibuat itu super canggih dan menggunakan virtual reality. Plek kayak Sword Art Online, ya kayak gitulah ya modelannya. Sora dan Shiro bakal bertanding melawan Izuna, sementara itu Jibril dan Steph juga ikutan dan akan menjadi pendamping Sora dan Shino. Setelah semuanya peraturan diucapin, kedua kubu pun sepakat dan mereka masuk ke mode virtual reality. Saat para peserta udah masuk ke proses game, Ino merasakan sesuatu yang mencurigakan. Saat dia menoleh ke arah kejauhan, dia melihat Kurami yang ada di sana. Dia heran kenapa Kurami ada di tempat itu, dan jauh di atap menara, ternyata Vi juga udah muncul dan siap menjalankan tugas. Sementara itu, Sora dan gengnya ketemu di sebuah lift pada dunia game. Sora menjelaskan kalau dia sengaja membiarkan para warga demo. Kalau mereka membencinya, mereka pasti akan menonton baik-baik pertandingan sehingga bakal susah kalau Federasi Timur buat melakukan kecurangan. Kalau sampai ketahuan curang, sudah pasti Federasi Timur bakal kalah. Mereka pun sampai ke tempat game dilaksanakan. Sora dan Shiro langsung nyungsep dan minta maaf karena mereka pasti kalah. Ternyata setting game itu adalah di Tokyo. Sora dan Shiro nggak berdaya dan jadi sampah masyarakat kalau udah berurusan dengan Tokyo. Sebuah hologram nongol dan menunjukkan wajah Pak Ino. Dia ngasih tahu aturan di dalam game. Sora baru sadar kalau ia berada di Tokyo yang nggak beneran. Akhirnya dia pun merasa oke dan bisa lanjutin pertarungan. Pak Ino ngasih mereka senjata yang berjudul pistol tergila-gila. Kalau terkena tembakan itu, siapa saja bakal tergila-gila kepada si penembak dan menjadi anak buahnya. Seluruh NPC di game itu udah disetting biar tergila-gila sama Sora dan gengnya. Kalau berhasil dikeroyok, Sora dan gengnya bakal kehabisan tenaga menembak dan gak bisa lanjutin permainan. Untuk menang, Sora kudu nyari Izuna dan menembaknya. Mendadak banyak banget cewek NPC datang ke sana dan mengincar Sora dan gengnya. Steph berhasil dikeroyok cewek-cewek sehingga dia nggak bisa lanjutin permainan dan nggak mau bernasib kayak Steph, Sora, Shiro, dan Jibril minggat dari sana. メロメロガンを撃つとラブパワーを消費する NPC を撃破することでラブパワーを回復できるいややりながら確認する一丁試してみるかどうしたんですの？ただしメロメロガンを撃つためのエネルギーがなくなり事実上戦闘不能になるか NPC に触れられるとラブパワーが減りラブパワーが尽きると NPC は寄りつかない Sambil nembakin para NPC, mereka keluyuran di Tokyo sambil mencari keberadaan Izuna. Sampai akhirnya mereka nemuin Izuna di sebuah gedung. Shiro maju dan melakukan adu tembak yang begitu sengit. Keduanya saling melancarkan tembakan, namun gak ada yang bisa saling melukai. Namun Shiro bisa mendesak Izuna, sehingga Izuna terpaksa lompat dari jendela gedung, kemudian terjun bebas ke bawah. Jibril muncul dan menyerang dari atas, namun Izuna bisa menghindari serangan demi serangan. Dari kejauhan, Sora melancarkan tembakan jarak jauh. Anehnya, Izuna menyadari tembakan itu, kemudian menangkisnya dengan kain yang ada di bajunya. Izuna pun berhasil melarikan diri. Di sisi lain, Shiro akhirnya tahu kalau peluru itu bisa ditangkis pakai baju. Sora dan gengnya ngumpul. Mereka heran kenapa bisa Izuna menyadari tembakan yang dilancarkan Sora dari kejauhan. Cuma ada satu penjelasan, yaitu Izuna sudah memanfaatkan cheat dari game itu. Malamnya, Sora and the Gang lagi ngumpul di taman. Shiro lagi bikin strategi buat ngalahin musuh, dan saat itulah Shiro menyadari adanya tembakan dari jarak jauh. 頼むぞシロ初手で決められなかった以上ここからはアドリブだついに防衛戦に回ることになっちまったかここであったが100年目、今までの恨み、そしてイズナ様のため。Dia mendorong Sora dan membiarkan dirinya yang terkena tembakan. Setelahnya, Shiro pun berbalik menyerang Sora dan Jibril. Keduanya terpaksa mundur dan Sora meminta Jibril mengatasi Izuna, sementara dia kudu ngurusin adiknya. Keduanya pun berpisah. Izuna dan Jibril ketemu di atap gedung. Keduanya maju dan saling melancarkan tembakan beruntun ke arah masing-masing. Sementara itu, Sora dikejar adiknya di sebuah gedung. Sepanjang pelarian,
Sora heran kenapa Shiro nggak berlari mengejarnya, tapi malah males-malesan kayak nggak ada niat. Mereka pun tiba di atap dan di sana Shiro menembakkan peluru beruntun ke arah abangnya. Sora menghindari semua peluru kemudian menabrak adeknya. Dia pun membawa Shiro melompat dari atap gedung pencakar langit itu. Sambil terjun bebas, Sora nembak Shiro dan saat itulah Izuna muncul dan siap menyerang. Ajaibnya, Shiro masih bisa sadar dan melancarkan tembakan dahsyat. Namun Izuna bisa berlindung dengan memanfaatkan bajunya. Dia pun kaget kenapa bisa Shiro masih sadar padahal udah ditembak oleh Sora. Pas dilihat baik-baik, ternyata yang ditembak Sora tadi hanyalah celana dalamnya Shiro. Sora juga ngasih tahu kalau Shiro nggak pernah berpihak ke Izuna, karena pas ditembak tadi, Shiro menggunakan bajunya buat menghalau tembakan. Izuna menjadi makin senang karena pertarungan makin seru, dan mendadak dia mengubah fisiknya menjadi super sangar, sehingga pertarungan yang sesungguhnya baru beneran akan dimulai. Izuna mengaktifkan kekuatan Warbis yang sangat langka, yaitu pengumpulan darah. Dengan kekuatan itu, gerakannya menjadi lebih cepat, kuat, serta bisa melampaui hukum-hukum fisika. Sora dan Shiro kocar-kacir menghadapi amukan itu. Mereka terdesak dan gak bisa ngapa-ngapain. Sampai akhirnya di salah satu area, Izuna maju dan melancarkan tembakan maut. Sora maju sambil menghindari serangan. Apesnya, Izuna melancarkan beberapa tembakan sekaligus. Hasilnya, Sora dan Shiro tertembak di kepala dan ambruk. Setelahnya, Izuna kembali ke mode normal. Pas dia ngira udah menang, mendadak Steph yang digendong NPC nongol dan melancarkan tembakan ke tubuh Izuna. Akhirnya Izuna pun ambruk dan permainan dimenangkan oleh tim dari Elkia. Setelah kemenangan itu, Vi dan Kurami pun pergi dari menara. Beberapa saat setelahnya, Sora ditemui oleh mbak-mbak bernama Miko yang merupakan penguasa Federasi Timur. Dia masih nggak terima dengan kekalahan itu, dan setelah diselidiki, dia juga tahu kalau ada elf bernama Vi yang memata-matai teknologi permainan dan akan melaporkan ke Elfen Garde. Jika sampai Elfen Garde tahu rahasia permainan, mereka pasti bakal melakukan pembantaian. Tapi Sora santuy aja, karena itu emang bagian dari rencana. Dia udah memberikan peringatan ingatan palsu kepada Vi setelah dia mengalahkan Kurami kemarin. Dengan begitu, Vi bakal ngasih info yang salah ke para Elfe Grade. Artinya, informasi tetap terjaga dan setelahnya, Miko menantang permainan kepada Sora. Karena udah bosan dengan permainan ribet, Sora menerimanya dan menggunakan game tebak sisi koin. Dia melempar koin ke udara. Mendadak Miko menggunakan jurus pengumpulan darah untuk menganalisis lemparan koin. Sebelum koin jatuh, dia memilih salah satu sisi. Ternyata koinnya nyelip di sela-sela lantai dan tetap berdiri. Permainan mereka pun berakhir seri. Sora menyarankan penggabungan wilayah di mana Federasi Timur tetap dipimpin Miko, tapi berada di bawah kekuasaan Elkia. Artinya, seluruh wilayah gabungan akan menjadi Federasi Elkia. Karena itu yang terbaik, Miko pun menerimanya. Pas sore-sore, Sora dan gengnya nyantai di balkon. Sora bilang kalau dia pengen menantang Ted berduel. Caranya adalah dia harus ngumpulin 16 ras sehingga mendapat 16 bidak catur dari ras masing-masing. Kalau sudah begitu, maka dia akan memiliki hak untuk menantang Ted. Sementara itu, Ted di tempatnya berada juga happy. Dia nggak sabar Sora ngumpulin 16 bidak dan datang buat melawannya. Dia yakin nggak salah pilih orang sehingga kebosanannya selama ini bisa berakhir. 神を倒そうなんておもろいこと考える人らやね。できると思うとるん？いいね、いいよ。やっぱり楽しくなってきた。ほんと君たちを呼んで正解だったよ。ナンジラ、自らの知性を証明せよ。と。 Wah, anime ini penuh dengan duel strategi yang koplak tapi majos ya. Bukan jenis strategi yang bikin pusing pol-polan, namun tetap seru dan asik banget buat diikutin. Kemampuan Sora dan Shiro yang pro player dalam main game emang udah nggak ada otak lagi sih. Beruntung banget, gamer no-lab kayak mereka berdua kelempar ke dunia yang diatur oleh dewa permainan. Akhirnya, skill mereka diakui dan menjadi orang paling makjos di dunia itu. Oke lah, itu aja pembahasannya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah! ようこそ身の程知らずのバカ野郎